Apa namanya, Frater? Saya dipanggil Event. Di sini kami membaca kitab suci setiap hari. Jadi jam setengah 9 sampai jam 9 kami membaca kitab suci di sini. Begitu. Kegiatan membaca kitab suci ini termasuk dalam aspek apa dalam ketujuh aspek pembinaan formasi dasar novisiat? Ini untuk mengembangkan aspek psikospiritual. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekarang saya berada di Kapel Novisiat SVD Batu. Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang frater novis. Frater, kegiatan apa yang sedang dilakukan saat ini? Ya, untuk kegiatan saat ini, saya dan teman-teman mencoba untuk menanamkan apa yang disebut itu meditasi. Meditasi di sini bertujuan untuk mendalami suatu pengalaman akan Allah. Kemudian apa makna dan kegunaan bagi Anda sendiri? Menurut pengalaman saya, yang saya alami selama masa novisiat, yang pertama yang saya alami yaitu bisa mendalami dan mengalami pengalaman akan Allah. Terus yang kedua, saya bisa mengalami ketenangan dan kenyamanan pada saat saya melakukan meditasi ini. Oh, begitu. Kemudian kegiatan meditasi ini merupakan aspek mana dalam ketujuh aspek formasi dasar novisiat? Untuk kegiatan meditasi ini termasuk dalam aspek psikospiritual atau sering disebut hidup rohani. Jadi selama mendalami aspek ini, saya dan teman-teman diajak untuk berakar dalam cinta kasih Allah. Berakar dalam cinta kasih Allah, luar biasa, frater. Sekarang saya berada di ruang rekreasi novisiat SVD Batu. Suasana tampak begitu hidup, meriah, dan sangat ramai. Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang frater novis. Frater, kegiatan ini apa maknanya bagi Anda? Ya, kita bisa saling mengakrabkan diri satu sama lain. Lalu kita bisa saling mengenal lebih dalam. Dan terutama kita lebih bisa bergembira bersama. Begitu. Kegiatan rekreasi ini merupakan salah satu aspek mana dalam ketujuh aspek formasi dasar novisiat? Oh ya, karena kami kebersamaan, berarti ini masuk dalam aspek hidup berkomunitas. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Sekarang saya berada di ruang perpustakaan novisiat SVD Batu. Bagaimana dan seperti apa, marilah kita saksikan bersama. Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang frater novis. Sekarang frater sedang membaca. Lalu kegiatan dan maknanya apa bagi Anda? Dengan membaca ini kami bisa mengetahui tentang perkembangan dunia luar. Itu berarti ada aspek keluar begitu. Selain aspek keluar ada aspek ke dalam juga begitu ya, menambah wawasan. Kemudian kegiatan membaca ini merupakan aspek mana dalam ketujuh aspek formasi dasar novisiat? Oh, ini termasuk aspek hidup akademis. Di sini dimaksudkan bahwa untuk dengan membaca kami bisa menambah pengetahuan kami, baik tentang perkembangan dunia luar dan juga untuk menambah wawasan kami, sehingga kami bisa menjadi makin mampu untuk berpikir secara Secara global begitu, frater ya. Baik. Itu saja, terima kasih. Sekarang saya berada di ruang komputer novisiat SVD Batu. Kita sedang menyaksikan para frater yang sedang asik bekerja di depan ruang komputer. Marilah kita berbincang-bincang menanyakan apa makna dan kegunaan bagi mereka. Frater, tampaknya sedang sibuk ya, frater ya? Ya, kurang lebih begitulah, ada sedikit kerjaan. Oh begitu. Iya. Kira-kira apa makna dan kegunaan bagi frater? Ruang komputer ini secara umum itu menjelaskan tentang ya teknologi untuk para frater. Tapi kami yang utama pekerjaan kami di sini adalah menyelesaikan tugas-tugas seperti paper atau ya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kami semasa kami tahap novisiat. Lalu di sisi lain
kami juga menggunakan ini untuk keperluan-keperluan menulis misalnya seperti itu. Bagaimana kami belajar menulis di mading dan sebagainya seperti itu. Oh, begitu. Kemudian kegiatan ini, Frater, termasuk dalam aspek mana dari ketujuh aspek formasi dasar novisiat? Menurut saya kegiatan ini ada dua ya. Yang paling utama tentunya intelektual atau dalam 7 aspek SVD itu termasuk dalam bidang akademis. Lalu yang kedua itu sejauh pengalaman saya termasuk dalam aspek pastoral misioner. Karena sejauh ini ya secara kecil-kecilan kami mencoba menulis di mading, lalu menulis, ada beberapa frater saya tahu, teman saya itu mengirim dalam majalah-majalah seperti itu. Lalu yang lain, dulu pernah juga kami membuat PowerPoint dalam rangkaian komputer PowerPoint, program itu untuk memperkenalkan SVD kepada siapa saja yang datang, khususnya anak-anak mistinar. Lalu juga ketika kami mengalami aksi panggilan di paroki. Yang lain juga kami menggunakan program yang sama untuk ketika kami diminta siaran di TV, memperkenalkan SVD juga, seperti itu. Demikianlah kegiatan para frater di ruang komputer ini. Terima kasih. Nah, sekarang saya berada di ruang musik Novisiat SVD Batu. Kita baru saja menyaksikan alunan musik yang sangat indah, harmoni yang dibawakan oleh para frater novis SVD Batu. Ternyata mereka juga tidak hanya bisa memainkan alat-alat musik modern, mereka memiliki bakat dalam memainkan gamelan. Marilah kita berbincang-bincang kepada salah seorang frater novis. Frater sedang asik bermain gamelan ini. Frater, bermain musik ini merupakan sesuatu yang bisa mengungkapkan ekspresi diri ya. Lalu apa kegunaan dan maknanya bagi frater? Ya pada awalnya ya hobi ya, karena musik ini kan kita tahu sama-sama musik ini menyenangkan. Lalu yang seperti tadi, mengungkapkan diri kita sebagai kaum muda, sebagai frater yang masih penuh semangat. Lalu juga ini untuk rekreasi, menghilangkan stres. Jadi bisa emang untuk melegakan kita. Oh, berarti luar biasa ya makna dan kegunaan bermain musik ini ya, frater ya. Kemudian kegiatan bermain musik ini merupakan aspek mana dalam ketujuh aspek novisiat? Kalau bermain musik ini berhubungan dengan hidup akademis, jadinya berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat. Jadi di sini kami juga belajar untuk kalau bermain musik bersama-sama kita bekerja sama, lalu juga kita belajar mendengarkan teman lain yang bermain musik. Kemudian kita belajar untuk berlatih alat musik karena ada yang baru belajar dari awal, kita belajar untuk tekun, teliti, untuk disiplin juga perlu. Dan ini banyak sekali mengembangkan kita sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar yang kelihatan bahwa kita bermain happy-happy, tapi juga mengembangkan kepribadian kita dengan sangat baik. Berarti barangkali bukan hanya aspek akademis ini, frater, barangkali ada juga aspek emosional untuk pengembangan minat dan bakat, begitu ya, frater ya? Jadi kita juga belajar sense of music semakin peka, karena kita kan juga perlu mengembangkan. Oh, begitu ya, frater ya? Kegiatan bermain musik memang ternyata menyenangkan dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan novisiat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekarang saya berada di kebun novisiat SVD Batu. Kita menyaksikan para frater yang sedang bekerja keras mengerjakan tanah. Di sebelah kiri saya ada Pak Ran, ada juga, dan sebelah kanan saya ada Pak Misnan. Marilah kita berbincang-bincang kepada kedua karyawan kita ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ter. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik-baik. Sudah berapa lama Bapak melayani membantu novisiat di rumah ini, Pak? Sudah 20 tahunan. Wah, sudah lama ya, Pak ya. Bagaimana pengalamannya, Pak? Ya, pengalaman cukup baik. Ya, kita sudah senang ada di sini. Kita membantu pada Romo dan plater-plater itu setiap hari. Bapak senang ya begitu ya, mau melayani begitu ya. Apa kabar, Pak? Bapak sudah berapa lama bekerja di sini, Pak, membantu kami di sini? Saya kalau bekerja di sini baru saja 27 tahun. Baru saja 20 tahun, kayaknya ini bukan 27 tahun, ini bukan sesuatu yang singkat, ini sudah lama ini saya lihat. Bagaimana pengalaman Bapak? Kalau pengalaman sih biasa-biasa aja, soalnya kan cocok tanam di kebun. Jadi ya seperti ginilah caranya itu. Oh, begitu, Pak ya. Semacam prater-prater, bantu tanam-tanam supaya besok kalau di kemudian hari dia ada tugas di
pelosok biar bisa mandiri. Oh begitu ya Pak ya. Tidak salah kalau kita mengatakan bahwa kedua karyawan ini adalah sesepuh bagi para frater novis SVD. Mereka sudah mendampingi, melayani para frater, membantu mereka juga dalam pembinaan hidup membiara. Itu saja, terima kasih. Setelah kita melihat-lihat kompleks novisiat SVD Batu, kayaknya tidak lengkap kalau kita tidak berbincang-bincang dengan pemimpin rumah di sini. Selamat siang Romo. Selamat siang, Frater. Bagaimana kabarnya Romo? Baik-baik. Romo sekarang Romo magister di sini, berapa orang novis di sini Romo? Saat ini ada 28 novis. Novis tahun pertama itu ada 11 dan novis tahun kedua ada 17. Kemudian dengan 2 pembina, Romo Eko dan saya sendiri. Terima kasih. Lalu bagaimana Romo pengalaman Romo mendampingi para frater di sini? Ya, artinya yang masuk ke sini adalah novisiat. Ini kan mereka yang dari SMA, seminari, tingkat SMA. Mereka kebanyakan umur-umur 20-an dengan. Jadi bagaimana dengan orang muda sebenarnya ya. Dengan gaya mereka, dengan dinamika mereka, dengan semangat mereka dan juga pergulatan hidup mereka, dan mereka datang ke sini untuk menjawab panggilan Tuhan ya. Seperti itu. Lalu bagaimana bentuk pembinaan di sini, Pater, dengan segala program atau tujuan atau misi begitu, Pater? Masa novisiat sebenarnya adalah masa mereka untuk mematangkan panggilan mereka, kemudian untuk menjadi lebih jelas dengan panggilan itu. Sehingga kemudian mereka diperkenalkan dengan kehidupan membiara itu, spiritualitas itu, kemudian tentang kehidupan dari kongregasi atau serikat Sabda Allah ini sendiri, sehingga kemudian mereka menjadi lebih mengenal itu. Kemudian di samping itu lewat hidup komunitas, hidup dalam membiara ini, mereka mengenal diri mereka, sehingga dengan demikian pada waktunya mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang tegas terhadap panggilan ini. Sehingga dengan demikian jadi praktis. Itulah tujuan masa novisiat. Nah, bagaimana kemudian tujuan itu diterjemahkan dalam program pembinaan yang ada, yang meliputi 7 aspek pembinaan ya. Mulai dengan siklus spiritual, bagaimana kita mendampingi para frater kita, novis kita untuk belajar berelasi dengan Tuhan sendiri secara pribadi, secara komunitas dan sebagainya. Itu dari sisi spiritual, sehingga tadi kita lihat bagaimana mereka membaca kitab suci, bagaimana mereka berdoa di kapel, bagaimana mereka membina hidup relasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua dalam psikoemosional, ya ini juga salah satu yang penting untuk mereka mengenal diri mereka, mengenal gerakan-gerakan roh dalam diri mereka, dan juga bagaimana mereka bisa berelasi dengan orang lain dengan modal mengenal diri mereka. Sehingga tadi kita lihat juga beberapa yang mereka buat sharing bersama, kemudian juga lewat aktivitas-aktivitas bersama dalam hidup komunitas, seperti itu kan. Kemudian juga dalam hidup yang ketiga adalah aspek hidup komunitas ya. Tadi kita dengar, kita lihat bagaimana mereka rekreasi, membina hubungan, bagaimana karena mereka belajar untuk hidup bersama ya, seperti itu. Kemudian aspek yang keempat adalah hidup bergaul. Memang mereka belum bergaul, tapi mereka mencoba menghayati nilai-nilai atau katakanlah sikap-sikap bergaul, kemiskinan. Mereka hanya dengan uang saku sekian, dengan laporan keuangan yang mereka harus buat rutin tiap bulan, kemudian dengan kaul ketaatan, bagaimana dengan aturan jalan hidup mereka, kemudian dengan kaul kemurnian, bagaimana juga mereka berelasi dengan orang lain, dengan lawan jenis dan sebagainya. Kemudian aspek yang kelima saya kira hidup akademis. Sehingga tadi mereka mungkin dilihat bagaimana mereka belajar juga untuk itu ya. Kemudian membaca perpustakaan dan sebagainya. Artinya kegiatan untuk melatih otak mereka. Karena mereka setiap hari jam 9 sampai jam 11 lalu itu sebagai input, mereka mendapat pelajaran dan sebagainya. Memiliki semangat misi ya. Sehingga di sini mereka juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan semangat misi itu. Misalnya minggu misi mereka jalan ke Batu, pulang pergi jalan kaki.
kemudian pergi ke lingkungan-lingkungan untuk dua lingkungan, kemudian membuat aksi panggilan dan sebagainya. Pokoknya aktivitas misi di samping juga mereka membuat sebenarnya juga dialog profetis itu ya. Bersama mereka mencoba mendekati orang-orang di sekitar Batu di sini ya, anak-anak jalanan. Ini juga untuk semangat misi mereka. Kemudian juga aspek yang tidak kalah pentingnya adalah memang kesehatan mental ya. Mereka bagaimana menjaga diri mereka supaya untuk hidup sehat itu sangat penting, sehingga ini juga yang mereka buat dengan olahraga, dengan hidup teratur, dengan kesehatan dan sebagainya. Atau tadi juga tampak bagaimana mereka menyalurkan hobi-hobi mereka dalam musik, kemudian di kebun juga tadi bekerja, mereka semua mencoba mengungkapkan itu ya, itu aspeknya. Terima kasih Pater, ternyata luar biasa ya pembinaan di rumah formasi Novisiat SVD Batu ini. Ya. Para Romo, Suster, Frater, Bruder, dan umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah wawancara kita dengan Magister Novisiat SVD Batu. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya sedang berada di Gua Maria Seminari Tinggi SVD Surya Wacana. Dan di samping saya, di sebelah kanan saya adalah Romo Rektor. Romo Felix ini akan memberikan gambaran umum bagaimana sih rumah formasi dasar SVD Provinsi Jawa ini dijalankan. Silakan Romo. Saudara-saudari yang saya kasihi, di Provinsi SVD Jawa ini, SVD menjalankan formasi dasar di 3 rumah dalam 3 tahap. Tahap yang pertama itu dijalankan di tahun postulat, di postulat Stella Maris di Malang. Masa postulat dijalankan selama 1 tahun, dan mereka yang diterima di postulat adalah mereka yang menamatkan pendidikan di sekolah menengah umum yang bukan seminari. Setelah menjalankan masa pendidikan di postulat, mereka melanjutkan pendidikan di novisiat SVD Batu, novisiat Roh Kudus Batu selama 2 tahun. Mereka menjalankan masa pembinaan kehidupan spiritualitas ini dan pengenalan terhadap panggilan serta SVD selama 2 tahun penuh sebelum akhirnya mereka memasuki tahun perkuliahan di Seminari Tinggi SVD Malang. Setelah mereka menamatkan pendidikan 2 tahun di novisiat, mereka melanjutkan di Seminari Tinggi SVD Malang dan menempuh pendidikan selama 7 tahun. 4 tahun untuk menyelesaikan masa S1 mereka dengan perkuliahan di STFT Widya Sasana dan pembinaan di rumah formasi di Seminari Tinggi. Kemudian 1 tahun mereka menjalankan masa pastoral atau menjalankan tahun-tahun OTP, Overseas Training Program. Seperti misalnya saat ini ada 2 frater menjalankan masa OTP di Jepang, dan tahun yang akan datang kami menyiapkan 2 orang untuk menjalankan OTP di Taiwan. Setelah menyelesaikan setahun masa pastoral atau 2 tahun masa atau beberapa tahun masa OTP itu, mereka kembali untuk melanjutkan studi di STFT Widya Sasana atau di tempat mereka menjalankan OTP sampai mereka ditahbiskan menjadi imam atau sampai mereka menyelesaikan kaul kekal sebagai seorang bruder. Demikian gambaran umum 3 tahap pendidikan formasi seorang misionaris SVD. Terima kasih Siska. Baik. Sangat menarik sekali dari penjelasan dan atau gambaran umum dari seminari SVD ini. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pendidikan calon imam SVD ini, kita akan segera melakukan perjalanan mewawancarai beberapa orang yang telah